Ya, selamat malam Mas Amin. Perkenalkan, kita ini kelompok dari mata kuliah KAT 02 ya, Pendidikan Agama Katolik. Jadi di sini saya, Bagas, dan teman saya bernama Angel dan Cantika. Di sini kami akan mewawancarai Mas Amin sebagai salah satu lulusan dari pesantren ya Mas, benar Mas? Iya. Oke, boleh minta tolong sedikit untuk menceritakan pengalamannya di pesantren itu, Mas. Kalau mungkin apa sih perbedaannya di pesantren sama di sekolah biasa itu, Mas? Baik, izin menjawab ya. Ya, Ya, bedanya sih kalau menurut saya, kalau di pesantren, mohon maaf ya, agak ramai. iya nggak apa-apa, Jadi kalau silakan, Mas. di pesantren sama di formal itu bedanya apa? Ya yang pertama itulah, kalau di pesantren lebih banyak ilmu agamanya. Kemudian kalau di pesantren itu lebih diajar untuk mandiri gitu loh. Jadi ya apa-apa sendiri. Misalnya kita punya uang, terus bagaimana kita mengatur pengeluaran kita mau apa ya kita sendiri, ya intinya begitu. Oke, terima kasih, Mas, atas jawabannya. Lalu selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi wawancaranya aja langsung ya, Mas. Untuk Mbak Angel, dipersilahkan. Oke, makasih Bagas. Nah, untuk Amin, kami mau tanya dong, yang pertama tuh, apakah Mas Amin tahu mengenai dialog antar agama? Dari saya belum tahu banyak sih, ya baru tahu aja. Tadi baca-baca sedikit itu, ya kalau yang saya tangkap itu kayak antar umat beragama itu berkomunikasi untuk membentuk kesepahaman, untuk saling menghormati. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami mau tanya juga dong, Mas Amin, selama kamu menempuh pendidikan di pesantren, apa sih pengalaman yang paling berkesan versi kamu? Kalau pengalaman yang paling berkesan waktu di pesantren itu, ya antara lain bertemu itu teman-teman yang dari berbagai macam daerah, bahkan ada yang dari luar Jawa itu. Kemudian pengalaman saya yang paling berkesan itu waktu saya bisa berbakti gitu loh sama guru saya. Berarti intinya ada menjalin pertemanan yang akrab dan saling membantu begitu ya, Mas? Iya. Oke, selanjutnya mungkin bisa ditanyakan oleh Mas Bagas. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, Mas Amin, tadi kan kita sempat membicarakan bahwa apa aja sih perbedaan yang ada di pesantren sama yang di sekolah formal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih yang menurut Mas Amin sendiri tuh paling unik yang ada di sekolah pesantren dan tidak ada di sekolah negeri ataupun sekolah formal? Yang tidak ada di sekolah formal menurut saya itu, ya itu tadi, pelajaran agama yang lebih mendalam, sama ilmu tata krama gitu. Ya, sama guru itu bagaimana, sama teman itu bagaimana, sama masyarakat. Oke, berarti di pesantren itu juga ditekankan mengenai pendidikan tata krama ya, Mas ya? Iya. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Amin itu punya pengalaman tentang pergaulan ya dengan orang yang tanda kutip tidak seagama dengan Mas Amin? Nah, boleh diceritakan seperti apa hubungan pertemanan tersebut? Sejujurnya belum pernah sih, karena ya antara lain kuliah juga masih online gitu. Oke, berarti karena kemarin di pesantren itu ya Mas ya, jadi belum pernah secara langsung bertemu dengan yang
tidak seagama dengan Mas. Ya, betul. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Cantika. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya pertanyaan ini mengacu pada pertanyaan sebelumnya ya. Namun karena Mas Amin belum pernah mempunyai pertemanan dengan yang berbeda agama, mungkin kalau dalam realisasinya nanti apabila sudah memiliki pengalaman berteman dengan yang berbeda agama dengan Mas Amin. Nah, apakah upaya yang dapat Mas Amin lakukan untuk membina kerukunan pertemanan tersebut? Mungkin realisasi yang akan saya lakukan adalah yang pertama saling menghormati, bagaimana setiap agama itu memiliki ibadah dan ajaran yang berbeda-beda. Kemudian setiap agama kan memiliki kayak sebuah cara untuk menghormati satu sama lain antara yang selain agamanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Mas Amin mengenai tindakan radikalisme yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain? Baik, sebelumnya untuk tindakan radikal, ini saya ingin menjelaskan soal tata bahasanya. Jadi sebenarnya radikal itu begini, malah radikal itu sebenarnya mengetahui, kalau dalam KBBI itu mengetahui secara mendalam, sehingga kalau semisal orang itu mengetahui ya tanda kutip agamanya secara mendalam, itu sebenarnya malah dia tidak akan mengganggu atau merugikan orang lain. Nah, untuk mungkin di sini konteksnya mungkin itu yang tindakannya ekstremis atau tekstualis yang hanya berpacu kepada teks. Jadi menurut saya ya kalau tindakan seperti itu mungkin ya kembali ke tadi itu tekstual, jadi tidak berpacu kepada konteks, bagaimana bahwa budaya itu di setiap daerah itu berbeda, misalnya dan mereka itu seperti kalau saya amati itu seperti memaksakan gitu, tidak seperti budaya yang ada di masyarakat sekarang gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari saya sudah cukup. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, makasih Mas Amin atas jawaban-jawabannya. Mungkin teman yang lain ada yang mau nambahkan sebelum saya mengambil kesimpulan dari wawancara kita malam ini. Adakah? Dari saya cukup, Angela. Oke, makasih ya Mas Amin udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang tadi juga, mohon maaf ada sedikit kendala begitu. Kalau misalkan disimpulkan, berarti Mas Amin ini belum pernah menjalin pertemanan dengan yang belum seagama begitu kan? Iya, jujur saja belum. Oke, kalau begitu kami boleh tahu nggak Mas Amin ada kemauan nggak gitu untuk bergaul dengan yang tidak seagama, berarti dalam hal ini kita itu berteman tidak memandang dari siapa dia atau agama apa atau latar belakangnya seperti apa begitu. Iya, saya mau. Oke, baik, terima kasih. Tadi juga Mas Amin udah menjelaskan ya bagaimana upaya yang akan dilakukannya untuk menciptakan kerukunan jika sudah menjalin pertemanan dengan yang tidak seagama dengannya. Dan mengenai radikalisme, ini memang sesuatu yang krusial ya, apalagi kita melihat fenomena-fenomena yang udah terjadi di Indonesia ini, mungkin ini salah satu upaya kayak untuk memecah belah. Jadi kalau boleh saya menyampaikan kepada Mas Amin yang tadi katanya belum mengetahui tentang dialog antar agama. Jadi dialog antar agama ini
merupakan sebuah upaya kita untuk menciptakan kerukunan antar agama dan menebarkan kasih dan kedamaian. Begitu, Mas Amin. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga Mas Amin. Teman-teman ada yang mau nambahin atau enggak? Mungkin sudah cukup, Angel. Dilanjutkan dengan sesi penutup aja ya, biar kita nggak terlalu lama mengganggu Amin ya. Baik, kepada Mas Amin kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan kami dengan sangat baik. Sekali lagi, terima kasih Mas Amin. Selamat malam.